Hai foodies, welcome to Only Around Kitchen. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Hai foodie, di video kali ini kita akan membuat nastar. Dan nastar yang kita buat kali ini sama sekali tanpa oven. Dan ini hasilnya bagus banget. Dan ini gak retak sama sekali. Ini rasanya enak dan lumer banget di mulut. Dan ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja foodies, kita persiapkan bahan-bahannya. Pertama ada nanas parut, kemudian ada gula pasir, dan kemudian ada secumput garam. Oke foodies, untuk takaran lengkapnya kalian boleh cek di kolom deskripsi video ini. Step paling awal foodies, kita akan membuat selai nanasnya. Panaskan pan dengan api kecil, kemudian kita masukkan nanas yang sudah kita parut. Dan kemudian ini kita masukkan sedikit cengkeh dan kayu manis. Ini bebas mau dipakai atau juga enggak masalah. Dan lalu kita masukkan garam. Kemudian ini kita aduk sampai airnya ngesat atau juga surut. Kemudian apabila airnya sudah ngesat, kita boleh meletakkan gula pasirnya. Oke foodies, sedikit info. Untuk gulanya boleh disesuaikan dengan selera saja. Yaitu jika nanas foodies di rumah sudah cukup manis, mungkin boleh dikurangi aja takaran gulanya. Begitu juga sebaliknya. Nah foodies, selai nanas kita sudah jadi, gampang banget kan? Nah setelah selai nanasnya sudah jadi, kemudian kita diamkan. Dan selanjutnya kita akan membuat kulit nastarnya. Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, kemudian ada tepung maizena, dan kemudian ada mentega. Mentega yang aku gunakan ini merek Blue Band dan ini yang cake and cookie. Kalian juga bebas menggunakan mentega apa aja. Kalaupun gak ada mentega bisa menggunakan butter. Aku menggunakan mentega ini karena kelebihannya udah ada butternya. Jadi kita buat kue kering apa aja jadi lebih beraroma. Oke foodies, kemudian ada gula halus. Pastikan gula yang kita gunakan benar-benar halus. Dan kemudian ada susu bubuk. Susu bubuk yang aku gunakan ini susu Denkau. Kemudian foodies, yang terakhir ada kuning telur. Oke foodies, langsung saja kita ke cara membuat. Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan gula halusnya dan kita masukkan telurnya. Dan setelah itu kita masukkan menteganya. Jadi foodies bebas ya mau pakai mentega atau butter. Kelebihan menggunakan butter yaitu kue kering yang kita buat jauh lebih wangi. Atau foodies di rumah boleh banget untuk mencampurkan butter atau juga menteganya. Atau dengan simpelnya kalau kita menggunakan mentega Blue Band Cake and Cookie ini sudah ada keduanya. Nah foodies, selain sebagai ide jualan, nastar yang kita buat ini cocok banget sebagai pelengkap kue lebaran. Oke foodies, ini kita aduk aja sampai mengkrimi atau kurang lebih adonannya memucat. Nah apabila adonannya sudah mengkrimi atau memucat seperti ini, kemudian kita boleh memasukkan bahan-bahan keringnya. Nah ini kita masukkan susu bubuknya, kemudian tepung maizena, dan selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Kemudian adonannya ini kita aduk aja menggunakan spatula. Dan ini gak perlu kita uleni dengan tangan, kita aduk-aduk aja. Dan apabila adonannya kita aduknya terlalu lama itu juga gak baik. Dan sebaiknya adonannya kita aduk-aduk aja seperti ini. Dan adonannya kita aduk-aduk aja menggunakan spatula sampai seperti ini. Nah foodies, ini cukup untuk kita aduk dan kemudian akan kita cetak. Oke foodies, sebelum kita cetak dulu selainya. Ini aku cetak bulat-bulat biar nanti kita pas mau menyetak nastarnya akan lebih mudah. Nah ini kita bulat-bulati aja menggunakan sendok kurang lebih seperti ini. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Nah foodies, apabila selainya semua sudah kita cetak, lebih baik kita letakkan kulkas dulu agar teksturnya lebih padat. Oke foodies, sembari itu kita bisa menyiapkan pemanggangannya. Nah ini kita panggangnya sama sekali tanpa oven. Dan ini adalah tipsnya atau solusinya bagi kalian yang gak punya oven di rumah. Ini kita siapkan wajan, kemudian kita alasin menggunakan seng atau besi apa aja. Setelah itu kita letakkan stainless kukusan. Kemudian kita tutup aja menggunakan penutup wajan. Oke foodies, begitulah kurang lebih oven ala-alanya. Setelah itu kita akan mencetak nastarnya. Nah di sini aku mencetaknya menggunakan sendok untuk sebagai penakarnya. Foodies di rumah pun bebas mau menggunakan takaran apa aja ataupun mau ditimbang boleh aja, tapi itu bakalan memakan waktu yang lama banget. Jadi foodies, kita takar menggunakan sendok aja, itu udah cukup untuk menyamaratakan adonannya. Nah ini kita cetaknya kurang lebih seperti di video. Adonannya kita pipih-pipihkan aja.
Kemudian kita letakkan selai nanasnya. Dan selainya tadi kita tutupi aja menggunakan adonan. Dan kemudian kita bulat-bulati aja semua adonannya sampai habis. Nah, oke Foodies, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, setelah semua adonannya sudah kita cetak, kemudian akan kita panggang. Oke Foodies, adonannya kita masukkan aja ke dalam oven yang telah kita buat tadi. Nah Foodies, setelah adonan sudah kita masukkan, kemudian kita panggang kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 150 derajat apabila menggunakan oven listrik. Kemudian setelah kita panggang selama 10 menit, lalu kita akan memberikan olesan kuning telur. Nah Foodies, ini rahasianya agar nastar yang kita buat akan golden brown atau juga kinclong. Nah ini rahasianya, kita berikan sedikit madu. Dan kemudian ini kita aduk aja. Nah Foodies, kurang lebih olesan nastar kita seperti ini. Nah selanjutnya Foodies, kita olesi aja nastarnya menggunakan kuning telurnya. Kemudian kita akan panggang lagi selama kurang lebih 15-20 menit dengan suhu 150 derajat. Oke Foodies, nastar kita sudah jadi, gampang banget kan? Dan ini kinclong banget. Ini jadinya sekitar 3 toples dengan tepung terigunya setengah kilo. Dan ini enak banget dan ini lumer banget di mulut. Jadi tunggu apa lagi Foodies? Jangan lupa untuk di recook dan tag di akun Instagram aku. Tenang aja, nanti akan aku repost. Dan sekian dulu video resep pastry kita kali ini. Oke Foodies, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share jika kalian suka dengan video kali ini.